Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umar Faruk akan menjelaskan salah satu hadis dari kitab Arba'in Nawawi. Dan saya mengambil hadisnya itu di hadis nomor 7 yang tentang agama itu adalah nasihat. Di sini bunyi hadisnya yaitu An Abi Ruqayyah Tamim dari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah kunna liman qala lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ummatihim. Artinya itu dari Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa itu? Beliau bersabda juga lagi, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Untuk penjelasan perawinya yaitu Hasan. Penjelasan dari perawi hadis ad-dinun nasihah itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Ad-Dari. Ia termasuk adalah sahabat yang masuk Islam pada akhir masa kenabian itu. Tepatnya sekitar ke-9 Hijriah. Sebelum masuk Islam, Tamim Ad-Dari beragama Nasrani dan berasal dari wilayah Syam atau yang disebut Palestina. Setelah memeluk Islam, ia dikenal sebagai sosok tekun beribadah atau zuhud, memiliki perhatian besar terhadap dakwah itu. Tamim Ad-Dari ini juga memiliki peran penting dalam perkembangan Islam, kehidupan keagamaan umat Islam pasca wafat Nabi Muhammad SAW pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan para sahabat terhadap integritas keilmuan dan kepribadiannya. Dan juga hadis ini diriwayatkan ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga berstatus mutafaq alaih dan memiliki derajat kesahihannya yang sangat tinggi. Penjelasan dari hadis ini menegaskan bahwa ajaran Islam ini adalah nasihat. Kata nasihat itu dalam konteks hadis ini tidak terbatas pada makna memberi secara lisan, tetapi juga mencakup keikhlasan, ketulusan dan komitmen terhadap kebenaran. Dengan demikian, agama itu tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual, tetapi juga pada pembentukan sikap batin dan tanggung jawab sosial. Di sini ada beberapa nasihat kepada Allah bermakna mentauhidkannya secara murni, dan juga nasihat kepada Allah berarti meyakini Al-Quran itu sebagai wahyu ilahi. Nasihat kepada Rasulullah diwujudkan dengan membenarkan seluruh ajaran beliau, juga mencintai dan meneliti beliau dan sunnahnya gitu. Dan juga nasihat kepada pemimpin kaum muslimin mengandung makna itu mayoritas dalam perkara kebaikan atau mendoakan mereka serta mengingatkan cara yang bijak saling mengingatkan kebaikan gitu. Untuk nilai-nilai belawaknya itu di sini ada beberapa nilai belawaknya, yaitu dari sisi belawak hadis ini yaitu menggunakan uslub qasar, yaitu gaya bahasa pembatasan makna. Melalui ungkapan singkat itu ad-dinun yang disebut ad-din nasihat, ungkapan ini juga menekankan kuat bahwa nasihat itu
merupakan unsur yang paling esensial dalam agama tuh, sehingga melekat pada seluruh aspek ajaran Islam. Dan hadis ini juga menampilkan pola ijmal dan tafsil, yakni penyampaian makna secara global, kemudian diikuti dengan perincian. Rasulullah SAW terlebih dahulu menyampaikan pernyataan singkat yang bersifat umum, lalu merinci kepada siapa saja nasihat itu ditujukan. Dan metode ini juga memperkuat pemahaman dan memudahkan internalisasi makna bagi pendengar. Selain itu juga hadis ini termasuk dalam kategori jama jawami al-kalim, yaitu sabda Nabi yang bersifat singkat, umum, namun mengandung makna yang luas gitu, yang disebut itu hadis-hadis jami'ul kalim. Hadisnya sangat singkat tapi maknanya itu sangat luas dengan lafaz yang sederhana. Dan hadis ini juga mencakup aspek akidah, syariah dan akhlak sekaligus, menunjukkan keindahan dan kedalaman bahasa Nabi Muhammad SAW. Untuk penggunaan jumlah ismiyah dalam redaksi hadis memberikan kesan makna yang tetap dan berkesinambungan. Hal ini juga menunjukkan prinsip nasihat dalam agama Islam bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, tidak terikat oleh konteks temporal tertentu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan memenuhi tugas belaghah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.